Saya Nasyadu Alustari dari kelompok 6 Ilmu Tauhid yang akan menjelaskan tentang pengertian Syiah. Pengertian dari Syiah. Secara etimologis, Syiah yang berarti pengikut, kekasih, pembela yang ditujukan pada suatu kelompok. Syiah dapat diartikan juga disandingkan dengan kata tasyayyi'u yang berarti taat. Syiah dalam bahasa Arab dan Persia adalah suatu kelompok atau suatu sekte dalam agama Islam. Adapun, menurut terminologi, Syiah adalah suatu sekte atau kelompok paham yang mencintai dan mendoakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yaitu para imam, para paham agama, dan orang-orang setelah Nabi Muhammad. Namun, pemahaman ini ditolak oleh orang-orang di luar Syiah karena dipandang tidak dapat mewakili fatwa yang sebenarnya. Kiai Haji Syarojudin Abbas menilai bahwa bukan hanya orang Syiah yang mencintai dan mengelakkan Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah pun mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan seluruh umat Islam pun mencintai Ali bin Abi Thalib. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Syiah adalah orang-orang yang mencintai dan mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya pada masa kekhilafahannya, dan mereka adalah orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib yang terakhir. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte Syiah. Abu Al-Khair Al-Baghdadi membagi Syiah ke dalam 4 kelompok utama, yaitu Zaidiyah, Ismaili, Isna Asyariyah, dan ekstremis. Yang pertama, Syiah Zaidiyah menetapkan bahwa siapapun dengan keturunan Fatimah, putri dari Nabi, dapat menjadi imam, apakah itu putra Hasan atau Husain. Namun, sekte Zaidiyah menegaskan bahwa para imam juga harus memiliki kemampuan ilmiah, adil, dan berani mengangkat senjata untuk melawan ketidakadilan. Bahkan, kelompok Zaidiyah membenarkan adanya 2 atau 3 imam di beberapa daerah yang berjauhan dengan tujuan untuk melemahkan kelompok pesaing. Yang kedua, sekte Ismaili dan Isna Asyariyah dapat digolongkan sebagai imamiyah Syiah karena sama-sama mengakui bahwa penerus Ali Zainal Abidin adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Munculnya sekte Ismaili dan Isna Asyariyah terjadi setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq pada tahun 148 Masehi. Sekte Ismaili percaya bahwa Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq, dapat menggantikan ayahnya sebagai imam ketujuh. Imam sendiri diangkat oleh Ja'far As-Shadiq untuk menjadi imam ketujuh. Yang ketiga, kelompok lain dari kelompok Syiah adalah Isna Asyariyah atau yang lebih dikenal dengan Imamiyah atau Zafariyah atau 12 imam Syiah. Kelompok tersebut percaya bahwa penerus Ja'far As-Shadiq adalah Musa Kazam sebagai imam ketujuh, bukan saudaranya Ismail. Kelompok Syiah ini adalah yang paling terbesar atau paling banyak dari kelompok Syiah yang ada. Disebut Imam Syiah 12 karena kelompok Syiah ini meyakini 12 imam secara bergantian, yaitu yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kedua, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 3. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. 4. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. 5. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. 6. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. 7. Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. 8. Ari Ridha bin Musa Al-Kazim. 9. Muhammad Al-Jawad bin Ali Reda. 10. Ali bin Muhammad bin Ali Ridla. 11. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Aqsar Kari. 12. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Sekte yang keempat atau sekte terakhir adalah sekte ekstremis. Banyak dari kelompok ekstremis ini yang dianggap telah keluar dari Islam, sehingga keberadaan mereka saat ini telah punah. Kelompok Syiah ekstremis termaksud kepada kelompok As-Sabaiyah atau sering disebut juga pengikut Abdullah bin Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Syiah. Ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditunjukkan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama Al-Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat.
sebab Rasulullah sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara. Sementara kaum muslimin sesudah wafatnya Rasul merasa perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam satu ikatan kesatuan. Pada saat itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin berdebat siapakah yang akan menjadi pemimpin di antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian di hadapan kaum Ansor, Abu Bakar berpidato tentang keistimewaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antaranya, bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin, bahkan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansor. Sudah perdebatan persoalan pemimpin itu, kemudian secara aklamasi kedua belah pihak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Permasalahan kemudian muncul ketika saat itu Ali tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah mendengar pembaiatan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib. Tetapi akhirnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar sesudah berapa waktu berlalu. Setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Pada saat itu muncullah ketidakpuasan atas kepemimpinan Utsman sehingga Utsman akhirnya terbunuh. Sayyidina Ali akhirnya dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Namun ada beberapa sahabat Nabi yang enggan membaiat Ali, yaitu Jubair dan Talhah. Dengan persetujuan Aisyah, keduanya menentang Ali dan berkecamuklah perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Jubair dan Talhah gugur dalam pertempuran tersebut. Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah yang menjadi gubernur Syam mempresur Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang membunuh Utsman. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Terjadilah pertempuran di Lembah Siffin. Pada saat itu pasukan Ali hampir memenangkan pertempuran, tetapi Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya mengangkat mushaf di lembang yang tinggi sebagai tanda menyerah dan permintaan perdamaian. Namun beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan damai atau tahkim itu. Sebab mereka merasa pasukan Ali hampir menang. Peristiwa tahkim itu tidak menyebabkan perdamaian antara dua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi tiga, yaitu satu, kelompok Syiah yang memihak kepada Ali dan kerabatnya; dua, kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah; tiga, kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Kelompok Syiah tersebut mula-mula merupakan orang-orang yang mengagumi Sayyidina Ali. Sebagian besar sahabat sangat mencintai dan menganggap bahwa Ali merupakan sosok paling utama di antara para sahabat, dan dialah yang paling berhak atas kedudukan khalifah daripada yang lainnya. Namun, 2 abad kemudian, kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta, sehingga menjadi perbedaan yang besaran esensial antara pandangan sekelompok sahabat tersebut terhadap Ali radhiyallahu. Sebagai misal, kelompok sahabat pencinta Ali tersebut tidak mungkin dinamai Syiah dalam artian istilah yang dikenal sekarang, meskipun mereka mencintai Ali melebihi kecintaan kepada sahabat lainnya, termasuk kepada para khalifah sebelum Ali. Mereka juga membaiat para khalifah yang telah disepakati oleh para sahabat pada waktu itu. Berdasarkan pendapat tersebut, banyak kekeliruan besar bagi kaum Syiah yang fanatis, yang menganggap bahwa sahabat-sahabat yang sangat mencintai Ali merupakan pengikut Syiah, sebagaimana pengikut Syiah yang sekarang ini dengan doktrin menghukumi kafir para sahabat lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait masalah mazhab dan akidah.
Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebagian dari mereka bersikap ekstrim sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Adapun kelompok di luar Syiah seperti Abdullah, Muhammad Gharib, Ihsan Ilahi Dahir, dan lainnya, mereka memandang bahwa sebenarnya Syiah adalah kelompok sempalan Islam buatan orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Dia adalah sang Yahudi yang dituduh sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Tetapi Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Abdullah bin Saba adalah pendeta Yahudi dari Yaman yang sengaja masuk Islam. Sesudah masuk Islam, lantas ia datang ke Madinah pada akhir masa kekuasaan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu sekitar tahun 30 Hijriah. Akan tetapi, hijrahnya Abdullah bin Saba tidak mendapat sambutan dari kaum muslimin, sehingga ia dendam dan berupaya menghancurkan Islam dari dalam dengan cara mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa paham Syiah adalah buatan Yahudi mendapat pertentangan dari pemikir Islam yang lain, terutama dari kalangan Syiah. Quraisy Shihab dengan jelas menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan Syiah adalah buatan atau rekayasa Yahudi adalah tidak logis. Menurut Shihab, Yahudi tidak mungkin dapat memengaruhi sahabat-sahabat Nabi SAW. Shihab menilai bahwa tokoh Abdullah bin Saba sama sekali tidak pernah ada. Ia adalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan oleh kelompok yang anti Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Syiah yang ada di Indonesia. Dilihat dari perkembangan sejarahnya, masyarakat Syiah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama. Syiah mulai masuk ke Indonesia pada saat Islam juga mulai masuk ke Indonesia. Penyebar Islam pertama datang dari seorang Persia yang tinggal di Gujarat. Pertama kali Syiah datang yaitu dari daerah Aceh. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marah Silua, adalah seorang penganut Islam versi Syiah dengan memikul gelar Malikul Saleh. Menyebar Syiah di Aceh didukung oleh beberapa tokoh ulama terkemuka seperti Hamzah Fansuri dan Yasuddin bin Abdullah dan masih banyak yang lainnya. Namun pada masa Sultan Iskandar, kekuasaan kerajaan di Aceh dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah atau disebut Sunni, ahli Sunni. Demikian rupa sehingga pada waktu itu kelompok Syiah belum pernah menampakkan dirinya lagi. Mereka memilih untuk berdakwah secara taqiyah atau bisa disebut secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun awal penyebaran Syiah tidak terlalu banyak mengalami banyak bentrokan dengan kelompok lain. Karena dilihat dari pola dakwahnya, yaitu secara taqiyah. Prinsip taqiyah digunakan agar dapat menghindari tekanan dari pihak penguasa. Pada periode pertama ini, hubungan antara Syiah di Indonesia pada umumnya rata-rata juga sangat baik atau biasa-biasa saja dibandingkan dengan negara lain seperti Pakistan, Irak, atau Arab Saudi. Meskipun pernah terjadi insiden dibunuhnya Hamzah Fansuri lantaran dituduh mengembangkan faham wahdah al-wujud. Selanjutnya yaitu pada generasi kedua. Sebelum terjadinya revolusi Iran tahun 1979, kaum Syiah sudah ada di Indonesia sekaligus dengan Imamiyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Mereka menyimpan kepercayaan itu hanya kepada kerabatnya mereka sendiri atau orang-orang terdekat mereka. Karena itu mereka bersifat sangat eksklusif dan belum adanya semangat untuk menyebarkan ajaran mereka kepada orang lain. Pada generasi ketiga, pada generasi ini didominasi oleh orang-orang kaum intelektual dan biasanya lebih dari ini kalangan perguruan tinggi.
Mereka tertarik Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiahnya dibandingkan fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini terdiri dari kelas menengah ke atas, dari mahasiswa dan akademis perguruan tinggi. Dari segi mobilitas, banyak dari mereka yang memiliki akses terhadap hubungan Islam internasional, sedangkan dari segi ideologi, mereka lebih cenderung ke radikal. Selanjutnya itu pada generasi keempat. Pada generasi ini, kelompok Syiah mulai mempelajari tentang fikih Syiah. Bukan hanya pemikiran, tetapi mereka juga mulai berbenturan dengan kelompok lain. Pada masa ini, mereka mulailah aktif dalam menyebarkan ajaran mereka. Mereka beranggap terlalu fokus pada pemikiran bukannya Syiah yang sebenarnya. Dan lebih sering mendapatkan dirinya sebagai representasi asli tentang faham Syiah atau sebagai penguasa dari Syiah yang ada di Indonesia. Jika diteliti lebih lanjut, penyebaran Syiah di Indonesia dimulai berlangsung pada saat awal Islam datang ke Nusantara. Mereka telah memberikan banyak keragaman dalam keagamaan di Indonesia. Banyak sekali ritus Islam Indonesia yang terdeteksi dipengaruhi oleh ajaran Syiah. Ritual dan tradisi Syiah memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Bukan hanya di kalangan Syiah sendiri, namun juga pada kalangan Sunni. Salah satunya adalah perayaan 10 Muharram yang biasanya diperingati oleh pengikut Syiah sebagai hari di mana terbunuhnya Husain bin Ali selaku cucu Nabi Muhammad. Husain gugur dalam perang Kabalah yang terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Pada tanggal 10 Muharram dipandang sebagai perayaan sekaligus ritual yang suci bagi perkumpulan orang Syiah dan berkembang pula pada beberapa komunitas Islam Indonesia selain Syiah. Sebagai contohnya yaitu adanya festival serupa yang bisa disebut Tabot Tabuang dari Pariaman, Sumatera Barat, dan ada juga perayaan yang disebut ritual Tabuik. Jika diteliti lebih lanjut, Tabua atau Tabuik berasal dari kata bahasa Arab yaitu kotak. Kata tabut ini dalam perayaan ditampilkan sebagai peti sebagai simbol peti matinya seorang imam kaum Syiah yang dibunuh secara brutal selama pemerintahan Bani Umayyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.